Ya, sebenarnya ini di sana sangat melanggar gitu untuk kontak sama korban dan juga suaminya korban. Tapi karena saya merasakan keganjilan-keganjilan yang sudah berlangsung lama, saya langgar. Saya sengaja melanggar karena saya membutuhkan informasi dari kedua belah pihak, gitu ya. Kalau di sebelah sini begini informasinya, saya cross check lagi kepada korban dan juga kepada suami korban saat itu. Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Itu yang saya simpulkan dari bukti-bukti yang beredar. Ada bukti yang Anda terima ya? Ada, karena memang saya dipercayakan untuk memegang bukti itu. Pelakunya siapa Ibu? Almarhum Pak Ruki Al-Basri itu adalah suaminya korban, gitu ya. Jadi saya sempat tahu, saya sebagai saksinya, saya sebagai korbannya. Dan ini tidak boleh disangkal, ya, tidak boleh disangkal. Panji tidak pernah mengaku sebagai imam kepada saya, ya jelas. Tapi saya melalui tahapan-tahapan ulil amri, saya mengetahui bahwa dialah yang mengaku imam NII. Ini sudah sangat kuat dugaan bahwa Panji Gumilang ini melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama. Jadi agama inilah yang menjadi objek untuk dilindungi. Makanya disebut sebagai penodaan terhadap suatu agama. Bahwa ini membuktikan bahwa hukum berjalan, ya. Biarkan masyarakat mendapatkan keadilan. Penanganan terhadap Panji Gumilang, kemudian pesantren Al-Zaitun sebagai pesantren, dan juga nantinya adalah NII sebagai yang menjadi induk organisasi pesantren ini. Menurut kami adalah menuntaskan kasus Panji Gumilang ini. Ada kasus TPPU tentu saja, kemudian ada penyerobotan lahan, ada kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, pelecehan seksual. Astaga, Panji Gumilang ketahuan paksa santriwati buat begituan. Si cewek sampai bilang begini. Pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang kembali bikin geger. Kali ini lelaki parubaya itu kembali membuat heboh jagat maya dengan sebuah video dirinya yang diduga sedang merayu seorang santriwati berinisial K untuk bercinta. Video ini sukses membelot perhatian warganet setelah disebarluaskan pengguna TikTok @g_mood911. Dalam video singkat itu, Panji Gumilang terekam sedang berada di dalam sebuah ruangan bersama seorang wanita muda. Sesaat setelah masuk ke dalam ruangan itu, Panji Gumilang langsung mencecar wanita muda tersebut. Tiba-tiba dia menanyakan alasan wanita itu menolak untuk melayani dirinya sendiri. Masih ingat nggak, kata Panji Gumilang sambil menghampiri korban. Masih, jawab Kak. Nggak pernah jujur, balas Panji Gumilang. Wanita muda itu kemudian menjelaskan kepada Panji Gumilang alasan dirinya tak bisa memenuhi permintaannya. Dia mengatakan dirinya sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan apa yang diminta Panji. Ini sedang gak enak badan, jelaskah? Meski demikian, Panji Gumilang tampak tak percaya dengan penjelasan tersebut. Dia kemudian menghampiri K dan duduk di sampingnya, namun K kembali menjelaskan bahwa dirinya sedang batuk dan flu berat. Ya kalau sayanya nggak kesini nggak percaya kalau aku nggak enak badan. Kan dibilangnya menghindar terus bahasanya, padahal nggak enak, ucap K. Sedang ngomong kemana malah bahas yang lain, ujar Panji Gumilang. Meski korban memberikan informasi sudah minum obat, tetapi kondisi kesehatannya belum pulih, membuat Panji Gumilang pasrah, diduga belum bisa bercinta dengan K. Kepada wartawan, K mengakui jika kejadian dalam ruangan tersebut memang benar adanya. Dia diminta untuk melayani birahi Panji Gumilang. Bukan kali ini saja K sudah dipaksa melakukan perbuatan tersebut sejak 2018. Bahkan kata dia dalam seminggu dia bisa melayani Panji sebanyak 3 kali. Diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Dalam salah satu kesempatan, bekas pengawal Panji Gumilang mengungkapkan bagaimana kelakuan tak lazim sang dedengkot Al-Zaitun tersebut. Malik yang merupakan bekas pegawai pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun tersebut bercerita bahwa dirinya pernah mendapat hukuman tak lazim dari Panji Gumilang. Simak pengakuan Malik, bekas pengawal Panji Gumilang yang bongkar kelakuan tak lazim. Dedengkot Pompes yang disebut-sebut jadi sarang NII KW 9 berikut ini. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang atau kerap disapa Syekh Panji Gumilang merupakan seorang pimpinan sekaligus pendiri pondok pesantren Al-Zaitun yang kini mencari sorotan publik. Sosok pimpinan Pompes Al-Zaitun Panji Gumilang mencari perbincangan hangat di Indonesia karena terlibat sejumlah kontroversi.
Pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang didemo massa pada hari ini Kamis 15 Juni 2023. Seperti diwartakan di tribunjabar.id, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM tersebut diperkirakan mencapai 5.000 orang. Mereka mempermasalahkan tentang ajaran di Ponpes Al Zaitun yang dianggap menyimpang. Menanggapi hal itu, Panji Gumilang tak gentar, justru Panji Gumilang mengaku ingin melihat langsung siapa yang ingin mendemonya. Ia bahkan meninjau langsung gerbang utama Ponpes yang sudah dipasang brigade oleh polisi. Lantas siapa Panji Gumilang sebenarnya? Berikut profil pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Panji Gumilang yang didemo, pemilik nama lengkap Dr. H. Kiai Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang. Lahir di desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik pada 30 Juli 1946. Melansir Wikipedia, Panji Gumilang sejak kecil dekat dengan kegiatan keagamaan. Saat belajar di Sekolah Rakyat atau SR di pagi hari, ia juga belajar mengaji di Langgar di sore hari. Setelah tamat di SR, Panji Gumilang melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern Gontor. Namun pendidikannya tidak diselesaikan, ia tak menamatkan sekolahnya. Diketahui Panji Gumilang aktif menjadi petugas Robitoh Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia, Sabah Bahagian Dakwah tahun 1982 hingga 1989. Di tahun yang sama, Panji Gumilang dipercaya menjadi Presiden Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia atau Perkisa. Lalu Panji Gumilang kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat dengan mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab.